warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamsatun Salama dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta NIM 31 ingin mensosialisasikan mengenai bencana yang ada di daerah kita. Kalian tahu nggak bencana itu apa? Bencana merupakan peristiwa yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, yaitu manusia, yang dapat merugikan manusia. Seperti yang kita ketahui, Kecamatan Gabus merupakan kecamatan yang rawan akan bencana banjir. Wilayah yang tergenang banjir sekitar 52.989 km persegi. Desa yang sering banjir di daerah Kecamatan Gabus ini adalah Desa Banjarsari, di mana banjir yang terjadi di Desa Banjarsari terjadi karena curah hujan yang tinggi sehingga Sungai Silungonggo tidak dapat menampung airnya dan meluap ke pemukiman warga. Berikut adalah peta wilayah Desa Banjarsari. Di sini itu adalah Sungai Silungonggo. Berdasarkan citra analisis Banjarsari, banjir yang ada di Desa Banjarsari, wilayah yang terdampak banjir dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu ada dengan banjir yang tinggi, sedang, dan rendah. Banjir yang paling tinggi itu di daerah Duku Biteng, dan daerah yang sedang itu Duku Ngantru, sedangkan untuk wilayah yang rendah banjir itu berada di perbatasan Ngantru dengan Mustokoharjo. Adanya banjir tersebut pasti akan ada yang namanya kerentanan. Tahu nggak kerentanan itu apa? Menurut BNPB tahun 2012, kerentanan merupakan kondisi di mana suatu komunitas atau masyarakat mengalami ketidakmampuan untuk menghadapi suatu ancaman bencana. Menurut Perka BNPB nomor 2 tahun 2012, kerentanan dibedakan menjadi 4, yaitu kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerentanan sosial dilihat dari seperti rasio umur, terus rasio cacat, rasio jenis kelamin, rasio pendidikan, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kerentanan ekonomi dilihat dari kerugian apabila di suatu tersebut terkena ancaman bencana. Untuk kerentanan fisik sendiri dilihat dari kepadatan penduduk, jumlah fasilitas umum dan khusus. Kerentanan lingkungan, adapun indikatornya itu adalah penutupan lahan, hutan alam, hutan mangrove, rawa, dan semak belukar. Sedangkan menurut Bakornas PB tahun 2007, faktor kerentanan meliputi kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, dan lingkungan. Kerentanan fisik sendiri itu indikatornya adalah sarana prasarana, konstruksi, dan bangunan. Kerentanan ekonominya itu seperti penghasilan, ekonomi, nutrisi, seperti itu. Kemudian untuk kerentanan sosialnya itu dilihat dari pendidikannya, kemudian kesehatan, politik, hukum, kelembagaan. Untuk kerentanan lingkungan sendiri dapat dilihat dari kondisi tanah, air, tanaman, hutan, dan lautan. Kerentanan yang ada di Desa Banjarsari sendiri secara fisik ada seperti kayak kerusakan jalan, kerusakan ubin rumah, seperti itu. Kalau
kerentanan yang secara ekonomi itu di Desa Banjarsari, sosialnya, secara sosialnya itu kayak tingkat pendidikan di desa ini tuh masih rendah, terus kelompok usia rentannya itu banyak juga. Untuk kondisi ekonominya, kerentanan ekonominya itu kita tahu sendiri, di desa ini sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Apabila nanti terjadi banjir, otomatis ternak yang ada di Desa Banjarsari ini itu ikut hanyut terbawa banjir. Kebanyakan di sini kan peternak lele kan. Terus untuk pertaniannya juga kalau banjir pasti gagal panen. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian setelah kerentanan itu kita dapat mengkaji risiko bencana. Tahu nggak apa itu risiko bencana? Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang disebabkan oleh bencana di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nah, risiko bencana ini merupakan hasil interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas, di mana risiko berbanding lurus dengan ancaman dan kerentanan, namun berbanding terbalik dengan kapasitas. Nah, untuk mengkaji suatu risiko bencana dapat digunakan dengan rumus tersebut. Apabila suatu kapasitas yang ada di suatu wilayah itu tinggi dan ancaman serta kerentanannya rendah, maka risikonya akan rendah. Dan sebaliknya, apabila ancaman dan kerentanannya itu tinggi dan kapasitasnya itu rendah, maka risiko bencananya itu akan sangat tinggi. Berikut adalah peta tentatif risiko bencana di Desa Banjarsari. Di daerah ini Desa Dukuh Biteng itu kerentanannya itu sangat tinggi karena dekat dengan Sungai Silungonggo. Kemudian di sini itu lumayan rendah, dan ini di daerah kita ya, ini khusus di RT 4 dan RT 3. Terus yang di sini itu yang dekat jalan raya itu di sini lumayan rendah kan karena masih bisa dilewati. Kalau yang di sini bisa sampai ke atap. Nah, untuk menghadapi suatu bencana, pemerintah desa kita sudah membuat organisasi masyarakat penanggulangan bencana yang berkoordinasi, bekerja sama dengan BPBD daerah, sehingga masyarakat mengerti apa yang harus kita lakukan saat terjadinya bencana. Dan kita sudah banyak sosialisasi dari BPBD juga. Di desa kita juga sudah memiliki sistem peringatan dini yang bertujuan agar masyarakat itu dapat menyelamatkan harta bendanya ketika terjadinya banjir. Kemudian di desa kita juga sudah memiliki pengungsian, rumah panggung atau pengungsian itu yang dibangun pada tahun 2012 serta memiliki jalur evakuasi. Di desa kita juga memiliki mitigasi bencana berbasis lokal, yaitu mendirikan bangunan atau rumah panggung di setiap rumah. Gunanya itu untuk menaruh barang-barang. Kita juga sudah sebagian masyarakat juga sudah
membuat perahu untuk mengantisipasi apabila ada terjadi banjir seperti di tahun 2014 kemarin sampai ke atap. Jadi bisa untuk menyelamatkan barang-barang menggunakan perahu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.